Roh Amin. Kudus. Terima kasih Bapak dengan berkat-Mu. Biar kami berdua dapat duduk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Saya Yo. persilakan Pak Mingguan mungkin mau membawakan puji-pujian. Ya, selamat sore semua. Ada sukacita ya. Mari kita Amin. ibadah kita, kiranya Tuhan berkati kita semua ya. Tuhan urapi juga teman-teman yang belum hadir, kiranya mempercepat langkah mereka untuk bisa hadir juga bersama kita ya. Mari kita memuji Tuhan. Satu buah pujian, kunaikan syukur padamu Tuhan Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan lamanya. Apa nih? Puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Ini. Di sini. Lihat dulu, dengerin ya. Dikasih unjuk. Terpuji Enggak, kata lagi ya. namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sebuah pujian lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan waktu dan tempat, Bapak Joni Iskandar. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, shalom Bapak-bapak, belum ada Ibu yang saya kasihi, yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita bersatu dulu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu di dalam family ministry, untuk mengikuti ibadah kami, di mana kami telah mendengar puji-pujian, dan juga kami akan sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat, boleh bertumbuh di dalam iman kami dan juga berbuah, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bajaklah hati kami, agar supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sertai juga kan teman-teman kami yang masih belum bisa bergabung saat ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka satu persatu. Biarlah Kau memberikan juga kepada mereka berkat dan kasih karunia-Mu, agar mereka juga boleh merasakan bagaimana Engkau mengasihi mereka. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar supaya kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan firman-Mu, biarlah kami mau bersatu hati untuk tengking dan kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau yang berkuasa dari hari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Komingguan yang masih memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore dan malam hari ini. Juga kepada Bapak Pendeta Hendra Winata. Shalom buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Hari ini saya akan mengambil tema kejujuran. Ya. Kalau berbicara masalah kejujuran, tentunya kita semuanya sudah tahu apa itu kejujuran. Ya. Kita tahu bagaimana Tuhan juga menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang jujur di hadapan Dia. Ya. Kali ini saya mengambil tema kejujuran. Sebentar. Ya, tentunya semuanya kita udah tahu apa itu kejujuran. Ya. Sekarang sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu. Kalau kita punya handphone, kemudian kita handphonenya itu kita password, ya, itu betul nggak? Betul ya. Memang kalau alasannya, oh kalau nggak saya password nanti semua orang bisa baca dong. Saya punya apa? Saya punya itu apa? Chattingan ya. Nah itu kalau buat orang lain, oke, ya. Tapi kalau misalnya saudara juga Bapak Ibu password handphone Bapak Ibu ya untuk istri dan juga untuk suami. Nah, itu boleh nggak? Ya, kalau dibilang ya boleh. Loh, boleh kenapa? Kenapa harus di password? Atau kenapa kita nggak memberitahukan pada istri atau suami kita passwordnya apa? Ya kan? Tentunya ada sesuatu yang dirahasiakan ya. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar mengenai kejujuran. Kejujuran ini bukan saja untuk uh, kejujuran kejujuran kita kepada Tuhan, tetapi juga kejujuran kita kepada sesama kita. Apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk menjadi orang yang jujur? Nah, mari kita sama-sama belajar ya. Oke. Jadi
Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejujuran yaitu sifat atau keadaan jujur. Ya. Ada ketulusan hati atau kelurusan hati. Nah, itulah yang disebut kejujuran. Ya. Sekarang kita lihat ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu Matius 5 ayat 37. Jadi ayat ini maksudnya adalah menuntut kita supaya kita jujur, ya. Kalau memang kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dosa, ya katakan tidak, ya. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, terus kita mengatakan tidak, nah itu kan tidak jujur namanya, ya. Jadi yang namanya tidak jujur itu di sini dikatakan berasal dari si jahat. Amin. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Kejujuran itu merupakan salah satu nilai dalam moralitas. Ya. Kejujuran merupakan sikap atau sifat seseorang yang mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Terus terang, tidak ditambah atau dikurangi. Ya, seorang yang jujur akan selalu berusaha untuk mengatakan yang benar tanpa disumpah. Ya. Sekalipun tanpa disumpah, dia akan berkata jujur. Nah, itu, ya. Itu sifat kejujuran dari seseorang. Sekarang kita lanjut dengan prinsip mengenai kejujuran. Kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa, ya, menyenangkan Tuhan apabila kita bersikap tidak jujur. Tuhan membenci pendusta. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Itulah yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 22. Jadi Tuhan membenci orang yang berdusta. Orang yang bibirnya penuh kedustaan. Itu dianggap kekejian bagi Tuhan. Oke. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya, yang jujur akan bermegah. Itu tertulis di Mazmur 64 ayat 12. Oke. Sekarang mari kita belajar apakah ciri-ciri daripada orang yang jujur itu, ya. Yang pertama, orang yang jujur selalu jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi terhadap dirinya sendiri dia jujur, ya. Kalau dia bilang, oh, saya tidak mampu, saya tidak mendalami masalah itu, dia akan terus terang, ya, mengatakan, berkata jujur, ya, bahwa memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk misalnya menyelesaikan masalah itu, ya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu tapi sok tahu, nah, gitu, ya. Nah, itu berarti dia tidak jujur terhadap diri sendiri, ya. Seseorang yang memiliki sikap jujur itu biasanya akan selalu jujur terhadap dirinya terlebih dahulu, baru kemudian pada orang lain. Nah, seseorang yang jujur biasanya ketika bicara tidak berbohong,
terhadap dirinya sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang jujur. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang jujur, ciri-ciri orang yang jujur adalah mudah mengungkapkan kenyataan. Seorang jujur akan lebih mudah dalam mengungkapkan kenyataan. Betul? Hal ini karena ketika suatu kenyataan terus-menerus dipendam, itu akan terasa ada sesuatu hal yang mengganjal, ya, sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi kurang optimal. Jadi orang yang jujur itu dia akan mengungkapkan kenyataannya. Artinya memang dia punya bukti, punya saksi, ya, punya bukti dan saksi, baru dia berani mengungkapkan kenyataan itu. Ya, itulah salah satu juga ciri dari orang yang jujur. Nah, yang ketiga adalah selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seorang yang jujur ketika ada suatu masalah akan mencoba untuk melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu, terkadang orang akan jujur, akan dan jujur akan ya. Jadi sekali lagi selalu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Seorang yang jujur ketika ada suatu masalah akan mencoba untuk melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu terkadang orang yang jujur, orang akan jujur akan lebih lama dalam menilai suatu masalah. Ya kan? Hal ini ia lakukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara objektif. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan dirugikan atau dibohongi. Jadi, kalau orang yang punya sifat jujur itu melihat masalah nggak langsung hantam kromo, ya, bilang, wah kalau menurut saya begini, begini, begini. Tapi orang yang jujur itu akan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Misalnya, ada seorang yang berbohong, ya, dia akan selidiki dulu, ya, permasalahannya apa. Kenapa orang ini harus berbohong? Seperti itu, ya. Jadi dia tidak langsung memutuskan atau menghakimi, tapi dia akan melihat dari berbagai sudut pandang agar supaya masalah yang itu dapat diselesaikan secara objektif, gitu ya. Dan begitu dengan demikian berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau dibohongi. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, orang yang mempunyai ciri kejujuran itu selalu berpikir sebelum berkata dan bertindak. Orang jujur akan selalu berusaha untuk berpikir sebelum berkata dan juga bertindak. Hal ini ia lakukan agar semua perkataan dan juga tindakannya itu sesuai, ya, tidak sembrono atau tidak berdasarkan logika atau berdasarkan pandangan dia sendiri, ya. Dengan begitu orang lain akan lebih percaya kepada dia. Ya. Jadi kalau orang yang berpikir sebelum berkata-kata itu lebih baik, ya. Kan ada ayatnya juga, ya. Cepat mendengar tapi lambat dan berkata-kata. Ini kira-kira seperti itu, ya, maksudnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah orang yang jujur akan berkata benar, bertindak sesuai dengan yang ia pikirkan. Ada kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Jadi dia akan berkata benar
bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, dan ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Nah, itulah 5 ciri-ciri orang yang jujur. Saya lanjutkan. Sekarang kita mulai membahas lagi manfaat menjadi orang yang jujur. Apa manfaatnya menjadi orang yang jujur? Orang yang jujur adalah mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Benar? Jadi kalau orang yang jujur itu pasti akan banyak orang percaya. Ya. Apa yang dia katakan itu pasti benar. Ya. Karena dia memang orang yang jujur. Ya. Berbeda dengan orang yang sering berbohong, ya, sering menipu. Siapa yang mau percaya semua orang seperti itu, ya? Tapi kalau orang yang jujur, itu mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Betul? Ya. Yang kedua adalah hidupnya terasa lebih damai dan bahagia. Karena dia tidak dihantui oleh rasa bersalah. Ya. Tentunya dia akan merasakan kedamaian di dalam hidupnya. Dan dia juga pasti berbahagia. Ya. Karena orang-orang begitu menghormati dia sebagai orang yang jujur. Ya. Yang ketiga adalah lebih percaya diri. Orang yang jujur mempunyai manfaat lebih percaya diri. Kenapa lebih percaya diri? Ya tentunya dia tidak ada keraguan lagi ya terhadap orang lain karena memang dia percaya bahwa orang lain pasti percaya dengan perkataan dia atau perbuatannya ya karena semuanya itu dilakukan dengan sikap atau perbuatan yang jujur. Yang keempat adalah manfaat orang jujur adalah dia akan terhindar dari tuduhan yang merugikan. Nah, misalnya kalau ada seseorang yang dituduh, wah dia itu korupsi misalnya, dituduh korupsi misalnya. Dia mengadu nih sama bosnya, bos, Pak ini korupsi nih Pak. Ya. Dia memanfaatkan jabatannya untuk uh, untuk uh, untuk dia sendiri ya, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kalau orang yang jujur itu, ya, bosnya tahu orang ini jujur, nggak mungkin melakukan hal itu ya. Nah, bukankah hal itu berarti dia terhindar dari tuduhan yang merugikan? Mungkin bosnya bilang, saya tidak percaya dia tidak jujur atau korupsi, karena saya tahu betul siapa dia. Nah, seperti itu ya. Jadi, itulah salah satu manfaat menjadi orang yang jujur. Yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Ketiga, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana caranya menjadi orang yang jujur? Apa yang harus kita lakukan? Saya ambil ada 7, bahkan 8 ya. Ada 8 tips untuk menjadi orang jujur yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Jujurlah terhadap diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Dan terimalah kelebihan kekurangan diri kita. Oke? Jadi kalau kita merasa, oh ya, saya memang ada kekurangan. Ya, itu akui saja. Memang kita mempunyai kekurangan itu. Ya. Jangan membohongi diri kita tidak mampu, tidak bisa, tapi kita bilang,
saya bisa Pak. Nah, itu kan akhirnya nanti begitu dites, memang dia tidak bisa karena memang dia tidak punya keahlian di bidang itu, gitu ya. Akhirnya kan ketahuan, ya. Ketahuan dia bohong, gitu kan. Nah, sekarang yang kedua adalah konsisten. Menjadi orang jujur, kita harus konsisten. Apa yang Anda katakan itu harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Dan jika kita berjanji, tepatilah janji itu. Oke? Konsisten. Kalau kita bilang, oke, Pak, saya pinjam uangnya hari ini, sekian misalnya, habis gajian saya pasti akan bayar. Nah, gitu ya janjinya. Nah, pada waktu dia janji gajian, ya, menerima upah, dia tidak lupa pada janjinya. Ya. Dia akan menepati janjinya. Pak, ini saya sudah menerima gaji sesuai dengan janji saya akan kembalikan ke Bapak. Terima kasih karena Bapak sudah membantu saya. Nah, itu orang yang konsisten, ya kan? Jangan mentang-mentang lidah tak bertulang, tidak berbekas kata-kata, ya, lalu mengingkari janjinya. Nah, itu orang yang tidak konsisten namanya, ya. Ya, yang ketiga adalah menjadi orang jujur, kita harus bisa bertanggung jawab. Jika kita melakukan kesalahan, akui terus terang. Dan kita bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Contohnya, misalnya kita sedang melakukan satu pekerjaan eh, teknik misalnya, ternyata salah pasang, misalnya salah kabel gitu ya, pasangnya salah, akhirnya jadi korslet gitu ya. Misalnya lagi betulin TV atau gimana. Nah, kalau memang salah ya akuin aja, oh iya Pak, itu kesalahan saya. Tapi saya akan bertanggung jawab, saya akan perbaiki lagi ulang sampai betul-betul uh, betul-betul bisa benar ya apa yang saya lakukan gitu. Jadi kita melakukan jika kalau kita melakukan kesalahan kita harus akui terus terang dan bukan itu saja tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya ya. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang salah, kita juga harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya agar supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah teguh pada prinsip. Teguh pada prinsip artinya jangan berkompromi dengan prinsip dan nilai-nilai moral. Jadi kita harus punya prinsip, ya, prinsip yang teguh, tidak berkompromi ya dengan prinsip uh, yang tidak bermoral. Ya, misalnya apa ya? Uh, ada orang yang mengajak kita, Pak, ini misalnya ke atasannya, Pak, ini ada orang yang minta tolong saya untuk mempercepat bisnis dia ya. Berdasarkan kebijaksanaan kita, kita bisa membantu orang ini supaya dia bisa lebih cepat ya. Tidak melalui prosedur, tapi dia bisa kita bantu lebih cepat seperti itu ya. Nah, itu kan berkompromi ya. Berkompromi tapi melanggar peraturan. Nah, itu berarti orang yang tidak punya prinsip ya. Sedangkan di sini dikatakan harus mempunyai prinsip yang teguh. Jangan berkompromi dengan prinsip-prinsip nilai-nilai moral. Ya. Kalau sampai ketahuan itu kan juga akan kita bisa dipecat ya oleh atasan lagi yang di atasnya lagi. Nah, jadi itu yang keempat.
Yang kelima adalah hormatilah orang lain. Kalau kita mau dihormati atau kita mau menjadi orang yang jujur, yang kita bisa lakukan adalah hormatilah orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Betul? Ini sudah sering saya praktekkan ya. Misalnya dengan bawahan kita. Walaupun dia bawahan kita bosnya, kita harus tetap menghormati dia, menghormati pekerjaannya, serendah apapun pekerjaannya, kita harus tetap menghormati dia. Kita harus bersikap adil, ya. Jangan diskriminatif, ya. Selalu menjaga sopan santun dan berinteraksi yang baik dengan sesama kita, dengan rekan-rekan sekerja kita. Itulah prinsip-prinsip juga yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa menjadi orang yang jujur. Jadi hormatilah orang lain, bersikaplah adil, jangan diskriminatif, selalu menjaga sopan santun, dan berinteraksi. Ya, seperti itu. Yang keenam adalah berani mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan beresiko. Latihlah diri kita untuk mengatakan kebenaran. Jadi apa di sini dikatakan? Kita harus berani mengatakan kebenaran. Seperti tadi ya di ayat di atas. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan antara ya dan tidak. Ya. Atau mengatakan ya padahal tidak. Atau tidak padahal iya. Nah itu orang berarti orang itu tidak berani mengatakan kebenaran. Ya. Meskipun kadang-kadang sulit. Dikatakan memang sulit dan beresiko. Ya. Misalnya ada orang yang bilang mata Pak, bapak ini si bapak itu nggak jujur orangnya. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, saya sendiri ya. Dia itu memang orang yang tidak jujur. Nah ini dia ngomong sama bosnya dari orang yang diadukan itu ya. Tapi bosnya dia bilang kamu fitnah orang gitu. Saya nggak percaya omongan kamu. Malah dia yang mendapat kesulitan atau beresiko untuk dipecah, ya, dipecat karena dianggap dia memfitnah. Nah, seperti itulah. Mungkin ada juga kejadian seperti itu yang terjadi ya. Tapi kalau di sini saya percaya tidak ada ya, semuanya orang-orang yang jujur ya. Nah, yang ketujuh, untuk menjadi orang yang jujur, kita harus krisis atas berita bohong atau berita yang hoax. Ya. Jangan menyetujui kebohongan dan kritisi berita bohong agar tidak menimbulkan fitnah. Nah ini, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus kritis dulu ya atas berita itu. Benar apa tidak? Ya. Jangan cuma mendengar orang lain terus kita bilang, oh ya memang dia benar mungkin ya. Tapi kita tidak uh, melihat sendiri, kita tidak mengalami sendiri, terus kita hanya menyetujui kebohongan itu, akhirnya itu menimbulkan fitnah. Ya. Ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, bukan pembunuhan artinya dibunuh ya, dibunuh sampai meninggal enggak. Membunuh karir itu pun termasuk fitnah. Fitnah itu bisa membunuh karir seseorang. Jadi berhati-hatilah untuk mengkritisi berita-berita bohong ya atau hoax. Jangan langsung percaya ya, tapi harus dibuktikan ya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah jangan menjadikan kebohongan sebagai bercandaan. Kadang-kadang orang bercanda ya. Bercanda maksudnya mau bercanda supaya lucu-lucuan gitu ya. Padahal itu bohong. Nah, itu
Dikatakan di sini, hindari kebohongan sekecil apapun. Karena satu kebohongan itu akan menyebabkan timbulnya kebohongan yang lain. Betul? Jadi jangan menjadikan kebohongan itu sebagai bercandaan, ya. Bercandaan yang bisa menimbulkan jadi fitnah, ya. Karena itu juga bisa menimbulkan kebohongan-kebohongan lain. Kita percaya dengan orang yang sering berbohong, akhirnya kita terus diintimidasi, ya, menjadikan kebohongan itu sebagai hanya bercandaan aja, seperti itu. Nah, ini yang 8 prinsip atau 8 tips, ya, untuk menjadi orang yang jujur yang bisa kita lakukan. Amin. Oke. Sekarang saya ambil ada beberapa ayat dalam Alkitab, ya, yang berbicara tentang kejujuran. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 16. Dikatakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jiwaku bersukaria, ya, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Itu dikatakan di Amsal 23 ayat 16. Amin. Kemudian yang lain lagi di Amsal 11 ayat 11. Ini Amsal semua, ya, saya ambil. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi kalau berkat dari orang yang jujur itu akan memperkembangkan kota, katanya. Tetapi mulut orang yang fasik itu akan meruntuhkannya. Amsal 11 ayat 11. Saya ambil lagi dari Amsal 11 ayat 3, dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Jadi kalau orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusan hatinya, ya. Tapi kalau orang yang berkhianat itu dirusak oleh kecurangannya. Ya, dia berkhianat artinya melakukan sesuatu yang curang terhadap mungkin atasannya, baik teman sekerjanya, dan sebagainya, ya. Kemudian di Amsal 12 ayat 6 juga dikatakan, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Mulut orang jujur kenapa? Menyelamatkan orang. Ya. Tapi kalau orang yang fasik menghadang darah, dikatakan. Ya, ini nanti silakan ditanggapi kira-kira apa maksudnya, ya. Kemudian di Amsal 14 ayat 11 juga dikatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ya. Rumah orang fasik akan musnah, katanya. Tapi kemah orang jujur akan mekar. Ya. Seperti doa Jabez, ya. Dia akan berkembang terus, ya. Kemahnya misalnya kalau dia usahanya akan terus berkembang, ya. Mekar. Seperti itu. Kurang lebih, ya. Mungkin nanti ada yang berpendapat lain, silakan. Di Amsal 15 ayat 19 juga dikatakan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Nah, kalau orang yang malas itu seperti pagar duri, katanya. Jalan ke sana, sini, ketusuk duri, ya. Tetapi kalau orang yang jujur, rata, jalannya rata, ya. Dia tidak akan tersandung, tidak akan tertusuk duri, dia akan jalan terus, ya, maju ke depan. Itulah jalan orang yang jujur. Jalannya akan diratakan oleh Tuhan.
Amin. Ya, kemudian yang terakhir saya ambil dari Ayub 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Jadi kalau orang yang bersih dan jujur, ia berbesar di sini, akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Di mana Tuhan menyajikan rumah yang terbaik buat kita nanti setelah kehidupan berikutnya di surga. Amin. Saya lanjutkan Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Ya, buanglah dusta katanya. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Seperti kita ada sesama anggota FM. Ya. Marilah kita membuang dusta. Kita berkata yang benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kita harus saling menunjang, menyokong, ya, mendukung setiap aktivitas yang diadakan. Tapi bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 47 juga dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, ini kata-kata Filipus, ya, kepada Nathanael, ya, pada orang-orang di murid-murid Yesus, ya. Jadi lihatlah, inilah seorang Israel sejati, katanya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin. Oke, sekarang boleh saya lanjutkan dengan kesimpulannya, kira-kira dari apa yang sudah kita baca tadi. Kejujuran menurut Alkitab adalah melakukan sesuatu dengan sebuah motivasi yang benar. Motivasi yang melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, serta melakukan suatu perkara yang benar dan harus dilakukan. Sekali lagi, kejujuran menurut Alkitab ialah melakukan sesuatu dengan sebuah motivasi yang benar dan tulus, serta melakukan suatu perkara yang benar dan harus dilakukan. Amin. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa akibatnya orang bertindak jujur di hadapan Allah? Ya, jujur merupakan perilaku yang terpuji, saudara. Sehingga Allah sangat menyukai orang-orang yang bertindak jujur. Tidak hanya Allah saja, orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan ikut senang. Ya. Dengan begitu, Allah akan memudahkan segala urusan dan setiap langkah kita. Amin. Allah akan memudahkan segala urusan dan setiap langkah kita. Kalau kita bertindak jujur, ya, di hadapan Allah. Oke. Sekarang kejujuran itu ditandai juga dengan terbebas dari tipu daya atau ketidakbenaran. Bersikap tulus. Kehidupan orang Kristen seharusnya ditandai dengan integritas dan kejujuran. Namun karena kita semua berdosa dan merasa mudah melakukannya,
Kejujuran adalah sesuatu yang harus kita upayakan dengan keras. Bentar. Oke. Jadi kejujuran itu bisa membuat kita terlepas dari tipu daya atau ketidakbenaran. Ya. Asalkan tapi karena kita orang berdosa dan merasa mudah melakukan, kejujuran adalah sesuatu yang harus kita upayakan dengan keras. Ya. Jadi bukan bisa kita lakukan dengan mudah begitu saja. Ini perlu upaya yang keras. Ya, seperti itu. Amsal 11 ayat 3 juga berbicara tentang kejujuran. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Apa sih artinya jujur? Jujur artinya apa ya? Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kalibu. Secara istilah jujur atau bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Ya, itulah jujur, arti jujur ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kejujuran? Amsal 12 ayat 22 tadi dikatakan, Tuhan membenci dusta bibir, tetapi orang yang dapat dipercaya akan disenanginya. 2 Timotius 2 ayat 15. Berusahalah untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah. Maaf, sebentar. Ya. Berusahalah untuk percaya dirimu kepada Allah sebagai seorang pekerja yang layak dan yang tidak usah malu, yang dengan jujur memberitakan firman kebenaran. Tuhan ingin kita jujur kepadanya. Ya, tadi sudah saya katakan di awal bahwa Tuhan ingin kita jujur kepadanya. Bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada sesama kita. Amin. Siapakah orang yang jujur? Nah, ini Yesus memuji Nathanael sebagai orang yang jujur. Karena dengan merekalah ia dapat berbisnis. Mungkin Nathanael agak belak-belakan, tetapi orang yang jujur tentang hal-hal lain biasanya akan jujur tentang diri mereka sendiri. Amin. Juga dikatakan cinta itu harus jujur dan benar. Benci apa yang jahat. Peganglah apa yang baik. Cintai satu sama lain dengan sepenuh hati. Kemudian Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sebab Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian datang dari mulutnya. Oke. Ya, itulah kira-kira apa yang ingin saya sampaikan mengenai kejujuran. Mudah-mudahan semuanya boleh jadi berkat buat kita semua. Karena bagaimanapun juga Tuhan menuntut kita menjadi orang yang jujur. Kalau sampai saat ini masih banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Kita tidak jujur pada diri kita sendiri.
kita tidak jujur kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Maka hari ini kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa betapa pentingnya kejujuran itu buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada sore menjelang malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk supaya kami tetap melakukan kejujuran di dalam hidup kami. Jujur terhadap diri kami sendiri, jujur terhadap saudara-saudara kami, seiman maupun yang tidak seiman. Terlebih lagi kami harus jujur di hadapan. Kami menyadari kami manusia yang tidak sempurna. Banyak kekurangan yang harus kami perbaiki dengan sikap tegas, dengan kemauan yang keras, agar supaya kami boleh dibentuk menjadi manusia yang jujur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau tanamkan pada kami pada sore hari ini. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat, menjadi rema buat kehidupan kami. Arti dari kejujuran itu sendiri akan membuat kami lebih dipercaya, lebih percaya diri, lebih disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Silakan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Joni Iskandar. Memang tema hari ini ya, tentang kejujuran. Sulit nggak untuk dilakukan kejujuran? Pasti semua orang bilang sulit. Kenapa? Kejujuran itu adalah ciri khas orang percaya. Ya. Jika kita berbohong, ya itu ada di Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik, itu namanya kita tidak jujur ya. Kita selalu membohongi ya, akan membohongi diri sendiri ya, bahkan orang lain, terutama juga membohongi Tuhan. Itu nggak boleh kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, di Ayub 4 ayat 7, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ya, kita harus waspada dalam hidup kita ya, karena terkadang kita ini nggak akan bisa lepas dari kebohongan. Ya contohnya kebohongan yang kecil ya.
Terkadang kita suka main-main dengan kebohongan yang kecil, akhirnya kita merasa terbiasa, dan akhirnya kita terjumus kepada hal-hal yang berbohong lebih besar lagi. Ya, itu yang tidak disukakan oleh Tuhan. Karena orang yang jujur itu pasti hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kejujuran? Ya tentunya dengan ketulusan hati kita, kemurnian hati kita, kita dekat dengan Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang yang benar, orang yang jujur, yang tulus hati, yang memiliki hati yang murni, pure di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, tapi kita harus belajar, harus bisa. Ya, karena tanpa kejujuran, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat baik, ya, kejujuran itu nomor satu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita sudah diberkati luar biasa ya oleh Pak Joni Iskandar, yang juga ayat-ayatnya luar biasa ya. Saya mencatat ada 20 ayat itu ya. Kita harus lakukan. Sebagai orang percaya, harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan. Orang yang jujur, pasti hidupnya bahagia, pasti hidupnya disertai dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai, bahkan diberinya kelimpahan. Amin. Kalau kita mau belajar terus kejujuran, pasti hidup kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni Iskandar, kiranya Tuhan pakai terus ya pelayanan Bapak, juga kesehatan Tuhan beri terus buat Pak Joni Iskandar, juga istri yang mendukung dalam doa, anak cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Besok ibadah ministry yang melayani Bapak Stanley Iskandar, kiranya Tuhan juga urapi Bapak Stanley Iskandar bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan langsung doa syafaat saja. Siapa doa syafaat hari ini? Hari ini harusnya Ibu Foni, tapi Ibu Foni katanya Bu, sekarang Kamis nggak bisa. Bu Eti Simanjuntak Ibu bisa? Ya, silakan Ibu Heti. Shalom Bu Heti. Lagi ibadah apa? Ya, saya akan doa langsung ya, supaya kita menghemat waktu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah diberi nasihat yang luar biasa di dalam firman-Mu tentang kejujuran. Kejujuran adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami mau lakukan itu Tuhan, sekalipun kami bayar harga yang mahal. Kami terus melakukannya, biar seturut apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Joni Iskandar, yang menjadi saluran berkat firman-Mu, terus Kau urapi, Kau pakai dia terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar pelayanannya juga, kesehatannya Kau jagai dengan damai, sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam keluarganya, istri, anak, mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Berkati bangsa Indonesia, matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, biar Bapak Presiden kami yang sudah Kau tetapkan, Bapak Prabowo dengan Gibran, juga berkati dengan damai, sejahtera, sukacitamu, kerukunan, kedamaian ada di dalam bangsa Indonesia. Dan juga MPR, DPR, persatukan mereka dengan tali kasih-Mu. Tidak ada pemberontakan, tidak ada huru hara, semua rukun damai. Karena kami percaya Engkau yang membawa damai untuk bangsa Indonesia. Berkati juga semua staf-staf, kabinet, para menteri, semuanya rukun, semua bersatu. Dan juga pilkada yang akan diadakan berjalan dengan aman. Biarlah terus Kau pimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa, yang selalu Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir Tuhan. Kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna.
Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus mau melakukan bagiannya untuk beribadah di dalam FM ini Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang yang semua melihat YouTube yang kami buat ini. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua apa yang dilakukan kami, tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Bapak Anpal dari Bali boleh memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, 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 amin. Salam Pak. Oh, terima kasih. Salam Pak Joni. Terima kasih sudah memberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Ya, temanya mengenai kejujuran, Pak ya. Jadi tidak banyak orang-orang yang disebut sebagai orang jujur ya. Kalau di Perjanjian Lama saya temukan hanya ada berapa? 74 ya kali diucapkan mengenai kata jujur ya, atau kejujuran. Dan hanya